Dasar mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Mamang Dua. Dalam semboyan itu menekankan pada aspek persatuan dalam setiap perbedaan yang ada. Pada kesempatan ini, saya sebagai mahasiswa berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan saling menghargai pendapat orang lain dalam setiap interaksi sosial. Yang kedua, bersikap adil dalam pengambilan keputusan baik di lingkungan kampus maupun masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Yang kasus tren yang saya ambil yaitu seorang dokter asal RSUD Kardina Kota Tegal dikabarkan mengakhiri hidupnya diduga tak kuat mendapatkan peruntungan saat menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro Semarang di RSUP Karya di Semarang. Selain akibat perundungan, kematian korban juga ramai dibahas di media sosial akibat beban kerja yang tinggi di rumah sakit tersebut. Menanggapi pemberitaan perundungan tersebut di beberapa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, saya ingin memberikan beberapa pernyataan dan gambar situasi, yaitu yang pertama, setiap dokter PPDS di Indonesia diminta bekerja melayani pasien 84 jam per minggu. Yang kedua, dokter PPDS di Indonesia sampai detik ini tidak menerima gaji sebesar pun untuk pelayanan pasien, dan dokter PPDS juga harus membayar biaya pendidikan tiap semesternya, padahal mereka juga harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pendidikan. Banyak dokter PPDS yang harus mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja yang sudah 84 jam per minggu tadi. Yang ketiga, adanya bullying di PPDS tertentu hanya bisa diklarifikasi oleh pihak yang terkait dan tidak bisa disamaratakan di semua PDS. Saya mengenai kasus tersebut yaitu yang pertama, kita harus lebih berempati terhadap sesama, memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin, dan memberi dukungan yang lebih untuk korban. Yang kedua, kesehatan mental adalah hal yang tabu di masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa kalau kita sudah merasa perlu bantuan atau dukungan untuk kesehatan kita, maka prioritaskan diri sendiri. Karena kalau kita sehat, insya Allah kita bisa menolong lebih banyak orang. Kalau kita perlu berobat untuk kesehatan fisik atau mental kita, maka segeralah lakukan hal tersebut. Yang ketiga, kekerasan fisik, mental, emosional, bullying, baik offline maupun online, serta segala bentuk pemerasan menurut saya tidak dapat dibenarkan dan harus diberhentikan. Jungle.